Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan lanjut lagi membahas bagian-bagian daripada sediaan farmasi, yakni pada video kali ini kita fokus hanya bahas terkait dengan serbuk. Serbuk adalah campuran kering daripada bahan obat ataupun zat kimia yang dihaluskan. Serbuk dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian yang pertama adalah pulveres. Pulveres ini biasa diberikan dalam bentuk resep racikan. Pulveres ini merupakan sediaan padat yang dirubah ataupun yang dikendaki menjadi bentuknya serbuk yang kemudian dikemas dalam beberapa bungkus perkamen sesuai dengan jumlah yang tertulis di dalam resep. Biasanya digunakan untuk pemakaian oral. Dokter dapat lebih leluasa untuk menentukan jenis dan dosis obat yang akan dicampurkan. Jadi dalam hal ini apoteker bertanggung jawab untuk memastikan bahwa campuran obat tersebut tidak menunjukkan inkompatibilitas. Artinya itu adalah ketidaktercampuran yang dapat merugikan daripada pasien itu sendiri. Yakni apoteker dapat menambahkan bahan inaktif sebagai bahan pengisi ataupun penyamar daripada rasa pahit seperti misalnya amilum, sakarum laktis ataupun laktosa ataupun sakarum album. Namun yang perlu diperhatikan adalah sifat higroskopisitas daripada sakarum album bila sakarum album digunakan. Mengingat syarat dan kriteria sediaan pulveres adalah aman, kering, homogen, halus, dan mudah mengalir. Berikutnya yang kedua adalah pulvis. Pulvis di sini adalah serbuk tidak terbagi. Pulvis merupakan sediaan serbuk yang tidak terbagi yang biasanya dimaksudkan untuk pemakaian luar dengan cara ditaburkan di atas permukaan kulit tentunya. Dalam hal ini adalah pulvis adspensorius ataupun serbuk tabur. Yakninya pulvis juga digunakan sebagai bahan obat tentunya dalam kategori pulvis jika digunakan sebagai obat oral pada signanya ataupun pada etiketnya harus tertera untuk diratakan. Itu dalam tanda kutip diratakan. Berikutnya terkait dengan kriteria daripada serbuk tabur ataupun pemberian secara topikal tentunya. Ada 6 kriteria di sini. Yang pertama adalah aman dan tidak iritatif dan tidak alergenik. Yang kedua adalah dia harus homogen. Yang ketiga dia harus kering. Yang keempat dia harus halus, yakninya dia ayak dengan ayakan nomor 100 ataupun 100 ke atas ya Sobat Sains. Berikutnya yang kelima adalah dia harus kering, dalam artian di sini adalah dia tidak lembab dan tidak basah. Yang terakhir adalah dia mampu melekat pada kulit dengan baik. Dalam dunia kefarmasian dikenal pula serbuk yang bersifat hidroskopis ataupun serbuk efloresen. Serbuk hidroskopis merupakan serbuk yang mampu menangkap air daripada lingkungan ataupun daripada yang ada di udara sehingga serbuk dapat menjadi lembab dan kemudian bisa berubah menjadi basah. Serbuk yang bersifat hidroskopis ini merupakan serbuk yang memiliki kemampuan menyerap air yang sangat tinggi sehingga sejumlah air yang ditangkap justru dapat melarutkan serbuk itu sendiri. Serbuk hidroskopis merupakan serbuk dari senyawa yang memiliki air kristal. Pada kondisi kelembapan lingkungan yang rendah justru dapat melepaskan air daripada kristal di strukturnya sehingga serbuk dapat menjadi basah. Arti penting dalam memahami sifat-sifat serbuk ini adalah pada saat meracik suatu sediaan serbuk, maka harus dipastikan sifat-sifat daripada bahan yang diracik, karena jika bahan-bahan tersebut memiliki sifat di atas, maka dapat dipastikan kualitas sediaan kurang dapat terjaga pada penyimpanan. Oke Sobat Sains, itu adalah sekilas terkait dengan serbuk. Jadi di sini ada serbuk terbagi dan serbuk tidak terbagi. Oke Sobat Sains, sampai jumpa di video selanjutnya.